116. Bukankah segalanya akan menjadi neraka jika mereka benar-benar mencium? Syuting dimulai. Penjajah yang menjual lentera berwarna dan teka-teki lentera berjejer di kedua sisi jalan. Rakyat jelata bergegas tentang memegang lentera di tangan mereka, dan sekitarnya penuh tawa dan ceria. Meng Changge baru saja menyeret Sun Huanxing keluar dari rumah sakit di mana dia telah ditutup di dalam ruangan merawat pasien. Kamera mengejar keduanya saat mereka mendorong maju. Tembakan itu menangkap seorang pria dan gadis muda berlari dengan cepat di sepanjang jalan Chang'an yang terang benderang. Adegan itu indah di luar kata-kata. Adegan ini tidak memiliki banyak kalimat yang diucapkan. Alih-alih, fokusnya adalah pada pemandangan dan perubahan ekspresi wajah para aktor utama. Meng Changge penuh kegembiraan. Sun Huanxing awalnya enggan, tetapi kemudian, dia terinfeksi oleh kegembiraan gadis muda itu dan mereka berkelok-kelok melalui kerumunan orang bersama-sama. Setelah berjalan beberapa saat, Sun Huanxing tiba-tiba menyadari bahwa gadis itu masih memegang tangannya, jadi dia buru-buru mulai berjuang. Sebaliknya, Meng Changge dengan keras kepala memegang tangannya lebih erat dan menolak untuk melepaskannya. Ekspresinya dengan jelas mengatakan, "Tangan ini milikku." Sun Huanxing berbicara dengan cemas, "Nona Meng, tolong tenangkan dirimu. Pria dan wanita harus menjaga jarak." Meng Changge mengerutkan kening saat dia menatapnya, "Kau kutu buku yang konyol. Bagaimana jika kita terpisah setelah saya melepaskan tangan Anda?" "Jika kita terpisah, maka jadilah itu," Sun Huanxing dengan kesal berkata. "Sun Huanxing, kamu!" Meng Changge dengan marah melemparkan tangannya dan terjun ke kerumunan. Saat dia menyaksikan sosok merahnya perlahan menghilang di tengah-tengah kerumunan, ekspresi Sun Huanxing secara bertahap menjadi cemas. Baru-baru ini, ada desas-desus di ibu kota bahwa seorang pemerkosa telah berkeliaran. Wanita muda dari beberapa rumah tangga hilang. Jalanan sangat kacau hari ini dan dia hanya seorang gadis. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Sun Huanxing hanya khawatir untuk Meng Changge sekarang. Dia benar-benar lupa bahwa dia adalah setan kecil yang pintar jalan. Bahkan jika dia menabrak si pemerkosa, itu akan tetap hari sial si pemerkosa. Lensa kamera mulai mengikuti Sun Huanxing saat dia tanpa kenal lelah mencari Meng Changge. Saat dia hampir pingsan karena frustrasi, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Ketika dia berbalik, seseorang mengenakan topeng setan berdiri di depannya. Dia berbicara dengan nada agak senang, "Dr. Sun, apakah Anda mencari saya?" Ketika dia mendengar suara gadis itu yang dikenalnya, Sun Huanxing tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan menariknya ke pelukannya. Meng Changge jelas tidak menyangka bahwa Sun Huanxing yang biasanya konservatif akan bertindak seperti ini dan segera membeku. Dalam adegan berikutnya, Meng Changge akan mengambil inisiatif untuk mencium Sun Huanxing. Para penggemar yang menonton dari jauh begitu bersemangat sehingga mereka menahan napas saat mereka memperbaiki pandangan mereka di tempat kejadian, tidak berani bernafas. Hanya dari imajinasi mereka sendiri, mereka tahu bahwa ciuman pertama di antara mereka berdua akan benar-benar indah. Pada saat yang sama, ada orang lain yang menahan napas. Orang itu adalah Lu Jingli, yang duduk di mobil hitam. Lu Jingli meringis dan menempelkan dirinya ke jendela agar tetap sejauh mungkin dari kakaknya. Dia begitu takut sehingga dia bahkan menutup matanya karena dia tidak tahan untuk terus menonton. Dia sama sekali tidak percaya bahwa saudaranya akan menonton tanpa melakukan apapun. Suhu di dalam mobil hampir turun di bawah titik beku ketika Ningxi hanya memegang tangan Jiang Muye dan ketika keduanya berpelukan juga. Bukankah semuanya akan menjadi neraka jika mereka benar-benar mencium? Apakah akan ada pertumpahan darah di saat berikutnya? Sebanyak dia menghancurkan otaknya, Lu Jingli masih tidak tahu bagaimana saudaranya bisa mencegah adegan ini tanpa membuat Ningxi marah.
Lu Jingli dengan hati-hati mengintip layar melalui celah jari-jarinya, hanya untuk melihat Ningxi perlahan melepas topengnya, menatap Jiang Muye dengan penuh kasih, dan kemudian membungkus tangan di leher Jiang Muye untuk menariknya lebih dekat. Sudah berakhir sekarang. Seseorang akan mati. Tepat saat Lu Jingli meratap secara mental dalam kesedihan, semua lentera berwarna di latar belakang tiba-tiba padam. Seolah-olah kemarahan kakaknya yang mengamuk secara diam-diam telah memadamkan mereka. Itu menakutkan luar biasa. 117, apakah kamu menentang alam sekarang? Ah, hujan, teriakan alarm terdengar dari kerumunan. Karena lentera berwarna terbuat dari kertas dan lem, dan sebagian besar lentera teratai berada di tempat terbuka, mereka langsung padam oleh hujan. Ningxi, yang baru saja akan memulai ciuman, tiba-tiba menghentikan semua gerakan karena perubahan mendadak ini. Dia tanpa sadar mengangkat tangan untuk menutupi kepalanya. Mengapa tiba-tiba hujan? Hei, aduh, kenapa sepertinya ada hujan es? Jiang Muye sangat gugup sehingga hatinya hampir berhenti. Ketika mereka dipaksa untuk memotong adegan, dia hampir pingsan setelah tersedak. Sialan. Bukankah ada kekeringan baru-baru ini? Itu belum hujan dalam beberapa bulan. Ini hari yang sangat panas, bagaimana bisa hujan es? Di dalam mobil, Lu Jingli memiliki ekspresi terpana. Hujan, cuaca baik-baik saja beberapa saat yang lalu, bagaimana mungkin hujan? Tunggu, mendengarkan bunyi gedebuk yang datang dari atap mobil, sepertinya ada hujan es. Pada saat ini, roda gigi di kepala Lu Jingli berputar ke tempatnya sebelum dia berbalik ke arah saudaranya yang sama sekali tidak terkejut dan berbatu, mulutnya bergerak-gerak. Lu Jingli tidak bisa berkata apa-apa, kamu bahkan membuat hujan, bro, apakah kamu mencoba untuk menentang alam? Juga, tidakkah Anda pikir Anda sudah berlebihan? Demi dewa, ini memanggil. Melihat pembuatan film telah berhenti, tekanan di sekitar Lu Tingqiao mundur seperti air pasang. Satu kata datang dari bibirnya yang tipis, berkendara. Ya, Tuan Muda Sulung. Pengemudi menyalakan mesin, dan dalam kegelapan malam, mobil diam-diam meninggalkan tempat. Guo Qisheng tidak menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Dia mengayunkan tangannya berulang kali. Jika mereka bisa melanjutkan syuting barusan, itu akan menjadi adegan yang sempurna. Lupakan saja, jalan menuju kebahagiaan dipenuhi dengan kemunduran. Mari kita selesaikan hari ini. Namun, jangan pergi dulu, semuanya. Mari kita semua makan malam bersama malam ini. Kami tidak bisa memberi Muye makan malam selamat datang terakhir kali, jadi kami akan menebusnya hari ini. Guo Qisheng memanggil kerumunan. Ada banyak drama yang terjadi di kru baru-baru ini, berkumpul untuk makan malam akan membantu mereka menyelesaikan perasaan berantakan yang mereka miliki. Para kru, yang masih lesu karena perubahan cuaca yang tiba-tiba, langsung memulihkan semangat mereka. Mereka semua berteriak kegirangan. Jiang Muye memberikan teriakan tak bernyawa sebagai jawaban, jelas dalam suasana hati yang buruk. Ningxi melemparkan handuk padanya, ekspresi seperti apa itu? Apakah Anda kecewa karena Anda tidak dicium dengan paksa oleh saya? Omong kosong, saya hanya tidak senang bahwa saya harus melakukan adegan itu lagi dengan Anda. Jiang Muye menatapnya, lalu dengan ekspresi peringatan, Anda seharusnya tidak memiliki masalah malam ini, kan? Tidak semuanya. Masalah apa yang bisa saya miliki? Sambil berkata begitu, Ningxi mengirim pesan ke Lu Tingqiao untuk memberitahunya seperti biasa. Jiang Muye menatap teleponnya diam-diam, melihat apa yang dia kirim, lalu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ningxi kecil, kapan kamu mengubah nama panggilan Weibo? Nama panggilannya telah berubah dari My Lonely Empty Lost menjadi Little Sugar Sea. Oh, itu karena Lu Tingqiao. Ningxi menjawab.
Murid Jiang Muye tiba-tiba berkontraksi. Lu Tingqiao membuatmu mengubahnya. Kau mengubahnya hanya karena dia menyuruhmu. Julukan itu yang Anda gunakan selama bertahun-tahun. Yang kamu tolak berubah tidak peduli seberapa banyak aku menertawakannya karena kamu terlalu malas. Kau mengubahnya saat dia menyuruhmu. Ningxi memutar matanya ke arahnya. Bisakah Anda berhenti menjadi begitu gelisah karena apapun? Dia tidak membuat saya mengubahnya, oke. Lalu mengapa kamu mengubahnya? Itu karena dia tidak memaksaku untuk mengubahnya dan dia bahkan mengatakan bahwa julukan ini cukup bagus. Dia ingin aku membantunya mengubah nama panggilannya menjadi yang serupa. Jiang Muye, sial, pamannya memiliki keterampilan dalam menjemput anak perempuan. Bahkan sesuatu seperti ini bisa berhasil. Ningxi menghela nafas. Tidak apa-apa jika pria tangguh seperti saya menggunakan nama mengejutkan seperti ini. Tetapi sebagai CEO dari sebuah perusahaan besar, jika saya entah bagaimana memengaruhi dia untuk menggunakan bahasa Mars, bukankah itu dosa? Jadi saya entah bagaimana harus membujuknya untuk waktu yang lama bahwa bahasa Mars sudah usang, dan untuk membuktikan itu, saya mengubah nama panggilan saya. 118. Pertemuan antara mantan pacar. Ningxi terlalu malas untuk mengetik, jadi dia hanya mengirim pesan suara, Tuan Lu, saya makan malam dengan kru malam ini. Bisakah aku menyusahkanmu untuk memberitahu Little Treasure untuk tidak menungguku makan malam? Dengan teriakan, Lu Tingqiao sudah mengirim balasannya, dan itu juga pesan suara. Ningxi mengetuk pesan suara itu, dan suara dingin dan perhatian Lu Tingqiao terdengar dari telepon. Oke, bersenang-senang. Ningxi Aoxi, Jiang Muye memanggil namanya dengan sinis. Apa? Kamu tidak hanya buta, bahkan telingamu juga akan tuli. Tidakkah menurutmu nada yang digunakan pamanku saat berbicara denganmu sedikit aneh? Jiang Muye, apakah kamu gatal karena pemukulan? Jiang Muye dengan tegas memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Hehe, Ningxi Aoxi, tunggu saja. Malam ini, saya pasti akan menemukan beberapa bukti konklusif untuk membuat Anda percaya. Kamu, lebih baik percaya saya Di Grand Pearl Hotel. Hampir semua kru telah berkumpul untuk makan malam ini. Bahkan Ning Xueluo dan aktor lain yang tidak memiliki adegan untuk syuting hari ini telah bergegas. Semua orang menyambut Jiang Muye dengan antusias, dan suasana di ruang makan pribadi sangat hangat. Setelah 3 putaran minuman, Emi tiba-tiba mengambil gelas anggurnya dan berdiri. Ningxi, aku salah paham tentangmu terakhir kali. Saya persembahkan roti ini untuk Anda. Anggap itu sebagai permintaan maaf saya dan terima kasih saya kepada Anda. Emi Jie, kamu terlalu sopan. Ningxi mengembalikan roti bakar dengan menenggak sisa anggur di gelasnya. Semua orang bersorak setuju, dan mengikuti itu, beberapa dari mereka juga memanggang Ningxi. Ningxi tidak menolak bersulang, dan menyelesaikan semua dendam dengan minum. Melihat Ningxi rukun dengan kru, Ning Xueluo tersenyum puas. Saya bilang bahwa junior saya bukan orang seperti itu. Saat makan malam hampir berakhir, sesosok tubuh ramping mengetuk pintu dan masuk. Ayah, Tuan Muda Su. Tuan Muda Su ada di sini. Yan Gege, mengapa kamu di sini? Melihat kedatangan baru, Ning Xueluo segera menyambutnya dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Di sudut, Jiang Muye yang mabuk segera bangun. Tatapannya seperti obor saat dia menatap pria yang mengenakan jas putih berdiri di pintu dan mengeluarkan aura yang halus. Su Yan. Itu Su Yan. Satu-satunya pria yang dikabarkan Ningxi sukai. Sebagai pacar yang sempurna, Su Yan akan selalu muncul pada saat-saat di mana Ning Xueluo membutuhkan dukungan. Pada saat ini, Ning Xueluo menempel di lengannya ketika dia menyapa semua orang dengan ekspresi hangat,
Saya makan di sini dengan beberapa teman dan saya mendengar dari Sueluo bahwa kalian semua ada di sini juga. Pesan apapun yang ingin kamu makan, makan malam ini akan menjadi suguhanku." Semua orang berseru, "Wow, Tuan Muda Su terlalu kaya. Rasanya seperti kita selalu mengendarai koatail Guru Ning. Maka kita tidak akan sopan." Pada saat ini, dengusan dingin datang dari sudut. "Ini adalah makan malam sambutan saya, mengapa kamu yang memperlakukan saya? Saya membayar untuk makan malam ini." Itu kemungkinan besar karena dia bertemu dengan mantan narapidana Ningsi lainnya, tapi begitu Su Yan muncul, Jiang Muye menunjukkan sikap permusuhan yang tak tersamar. Pria selalu peka terhadap permusuhan dari pria lain. Su Yan mendeteksi sikap Jiang Muye yang tidak ramah terhadapnya sejak awal. Namun, wajahnya tersenyum hangat ketika dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Karena ini adalah makan malam selamat datang Tuan Jiang, maka dengan benar, Tuan Jiang seharusnya tidak menjadi orang yang membayarnya sama sekali. Itu benar, mari kita rawat babak ini. Anggap saja sebagai keramah tamahan kami sebagai tuan rumah Anda. Ning Sueluo didukung. Keramahan apa? Dia lahir dan besar di ibu kota, oke. Siapa yang bahkan membutuhkan mereka sebagai tuan rumah? Jing Muye akan menggunakan kemabukannya sebagai alasan untuk membuat ulah ketika Ningsi menekan bahunya dari belakang dan berbisik di telinganya, "Apakah kamu otak? Ada seorang pria yang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat, mengapa tidak menggunakannya? Biarkan dia membayar." Ketika Jiang Muye mendengar itu, ekspresinya berubah lebih buruk. Apakah Anda yakin Anda tidak mendukungnya? Itu mantan kekasihmu di sana." Ningsi mengangkat alis, "Bukankah kamu mantan kekasihku juga?" 119, lahir pada hari yang sama. Ningsi kecil, jangan mengubah topik. Jiang Muye merasa lebih sakit di hatinya saat dia mendengarkan. Dalam hatinya, dia berpikir, bagaimana saya bisa dihitung sebagai mantan kekasih? Bagaimana saya bisa membandingkan dengan kekasih masa kecil Anda yang GG? Anda bahkan memanggilnya dalam mimpi Anda. Ningsi berkata dengan tak berdaya, baik, saya tidak akan mengubah topik pembicaraan. Apakah Anda mencoba mengekspos hubungan saya dengan Anda dan Su Yan di depan semua orang dengan membuat keributan seperti ini? Kapan orang ini tumbuh dewasa dan sedikit lebih dewasa? Jiang Muye akhirnya diam. Jika Anda ingin membayar makan malam ini, maka lakukan sesuka Anda. Pada akhirnya, Jiang Muye memberikan jawaban setengah hati. Setelah Su Yan melihat Ningsi berbisik di telinga Jiang Muye, alisnya menyatu tanpa terlihat. Apakah dia memiliki kesan yang salah? Dia punya perasaan bahwa hubungan antara Ningsi dan Jiang Muye melampaui rekan belaka. Melihat Su Yan menatap ke arah Ningsi dengan ekspresi yang hilang, Ning Sueluo menggelengkan tangannya untuk menarik perhatiannya sebelum berkata dengan lembut, "Yan GG, apakah Anda membawa apa yang saya minta?" Su Yan memulihkan akal sehatnya, "Iya." Setelah mengatakan itu, dia memberikan setumpuk kartu undangan padanya sebelum berkata kepada semua orang, "Ini ulang tahun Sueluo besok. Saya harap semua orang bisa menghadiri jamuan ulang tahunnya besok." Ini ulang tahun Guru Ning besok. Kita benar-benar harus pergi. Pesta ulang tahun Guru Ning harus menjadi urusan kelas tinggi. Kita semua harus pergi dan melihatnya sendiri. Ning Sueluo tersenyum dengan ekspresi manis saat dia membagikan kartu undangan satu persatu. Ketika tiba giliran Ningsi, dia tidak lupa untuk mengingatkannya secara khusus, "Junior, kamu harus datang, oke?" Ningsi memutar gelas anggurnya dari waktu ke waktu, menatap anggur merah jernih di dalamnya tanpa ekspresi. Ketika tiba giliran Jiang Muye, dia bahkan tidak repot-repot bergerak, "Kamu tidak harus memberi saya satu, saya tidak akan pergi." Mendengar ini, ekspresi Ning Sueluo sedikit menegang,
Tapi dia memulihkan senyum manisnya di saat berikutnya. Dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu sibuk besok, Muye? Bisakah Anda menundanya ke hari lain? Saya sangat berharap Anda bisa datang. Mohon. Dia sudah berjanji pada beberapa teman dekatnya yang merupakan penggemar Jiang Muye bahwa dia pasti akan memilikinya di pestanya. Kebanyakan pria tidak akan bisa menolak wanita cantik menggunakan nada seperti itu untuk mengajukan permintaan. Namun, Jiang Muye benar-benar kebal terhadapnya. Kontemp melintas di matanya ketika dia berkata dengan tidak sabar, aku tidak bisa menunda, besok juga ulang tahun temanku. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Ningxi. Ningxi meneguk anggur dan tetap diam. Ah, kebetulan sekali. Ulang tahun teman Anda sebenarnya pada hari yang sama dengan ulang tahun saya. Itu harus menjadi teman yang sangat penting bagi Anda, bukan? Sayang sekali. Jika pesta ulang tahun teman Anda berakhir lebih awal, Anda dipersilakan datang ke pesta saya kapan saja. Pesta kami akan bertahan semalam, kata Ning Xueluo, bertindak seolah-olah dia baik dan perhatian. Sialan, dia tidak bisa membuat Jiang Muye datang. Bukankah ini akan membuatnya malu di depan begitu banyak teman dekatnya? Siapa teman Jiang Muye itu? Orang itu tidak hanya dilahirkan pada hari yang sama, tetapi juga sangat penting sehingga Jiang Muye akan menolak undangannya di depan begitu banyak orang. Tunggu sebentar, lahir di hari yang sama. Ning Xueluo melirik ke arah Ningxi dengan kecurigaan yang belum diputuskan. Dia tiba-tiba teringat bahwa Ningxi lahir pada hari yang sama dengannya, dan dengan demikian hari ulang tahunnya juga besok. Teman yang disebutkan Jiang Muye tidak mungkin Ningxi, kan? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Wang Taihe mengungkapkan bahwa investor terakhir adalah Lu Jingli, dan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa investor telah memberitahu direktur bahwa Ningxi harus tetap sebagai pemimpin wanita kedua. Mengapa Lu Jingli dari Golden Age Entertainment bersikukuh bahwa Ningxi menjadi pemeran utama wanita kedua? Jika tebakannya benar, bahwa hubungan Ningxi dan Jiang Muye melampaui rekan-rekan belaka, maka Jiang Muye pasti telah mengucapkan kata yang baik untuk Ningxi kepada bosnya di Golden Age. Jika sesuatu terjadi seperti itu, maka semuanya masuk akal. Ningxi ini, mungkinkah dia menggoda Jiang Muye? 120, kematian yang hebat. Setelah Su Yan pergi, Jiang Muye terus melirik Ningxi sambil mendengus dingin. Jadi, orang itu adalah cinta sejati yang membuatmu sangat menderita saat itu. Memang, pasti ada yang salah dengan matamu. Ningxi perlahan-lahan menyapu matanya, saya pikir ada sesuatu yang salah dengan mata Anda. Seseorang seperti Su Yan dapat mencetak setidaknya 9 dari 10 poin, oke. Setelah mendengarnya, Jiang Muye meledak, apa-apaan, bagaimana mungkin dia bisa mencetak 9 poin? Ningxi berkata dengan nada datar, hanya berdasarkan fakta bahwa dia adalah seseorang yang aku cintai sebelumnya. Jika saya mengatakan bahwa dia payah, bukankah itu pada dasarnya memukul wajah saya sendiri? Bagaimanapun, mengesampingkan sudut pandang subjektif saya, dari sudut pandang objektif, Anda tidak dapat menyangkal bahwa dia bernilai 9 poin. Meskipun penampilan Su Yan tidak cocok dengan milikmu, di mana Anda mampu bahkan membutakan orang dengan satu tatapan, ia menang dalam hal temperamennya. Dia tipe yang hangat dan halus, jika dia dalam dongeng, maka dia akan menjadi seorang pangeran. Jika dia dalam kisah kuno, dia akan menjadi pria yang elegan. Oh, seorang pria murni tanpa tandingan, pada dasarnya dia tipe yang paling aku sukai di masa remajaku, jenis yang akan membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Api di hati Jiang Muye semakin kuat saat dia terus mendengarkan, sialan, Ning kecil, apakah Anda masih memiliki perasaan untuknya? Anda praktis memuji dia ke surga yang tinggi. Ningxi memutar matanya padanya,
aku benar-benar tidak peduli padanya lagi. Bagaimana lagi saya bisa menggunakan nada yang tidak memihak untuk memuji dia di depan Anda? IQ macam apa yang kamu miliki? Selain itu, yang dia gambarkan hanyalah Suyan yang hidup dalam ingatannya, anak remaja yang hidup dan sempurna, bukan Suyan yang sekarang. Kadang-kadang, itu karena ingatan terasa terlalu sempurna sehingga kenyataan tampak lebih kejam jika dibandingkan. Jiang Muye butuh waktu lama untuk menekan amarahnya. Dia bertanya dengan suara rendah, teredam, lalu berapa poin yang akan kamu berikan padaku? Ningsi menggosok dagunya. Di bawah tatapan cemas Jiang Muye, dia menjawab 9 poin. Hanya berdasarkan wajahmu, kamu mendapatkan banyak poin. Setelah mendengarnya, amarah Jiang Muye ditenangkan. Dia menyentuh wajahnya sendiri, dan kebanggaan menunjukkan dalam ekspresinya, tentu saja. Saya bergantung pada wajah saya untuk mencari nafkah. Namun, mengapa Anda mengurangi 0,1 dari poin saya? Ningsi menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Apakah Anda bahkan perlu bertanya? Tentu saja saya melepasnya karena IQ Anda rendah. Jiang Muye. Lupakan saja. Melihat bahwa dia telah memberinya 9 poin, dia tidak akan terus berdebat dengannya. Dengan ekspresi berbinar, Jiang Muye tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Lu Tingqiao? Berapa banyak poin yang akan Anda berikan padanya? Saat ini, di dalam hatimu, pria seperti apa dia? Oh, Lu Tingqiao. Agak sulit bagi Ningsi untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah berpikir lama, dia akhirnya menjawab, saya tidak berani menghakimi Raja Iblis yang agung. Jika Anda berbicara tentang tipe, maka dia tipe yang dapat Anda tonton dari jauh, tetapi tidak pernah bisa disentuh atau dimainkan. Dia terlihat seperti laut yang tenang di permukaan, tetapi kamu tidak akan pernah tahu apa yang bersembunyi di kedalaman perairan. Orang seperti ini tidak terduga. Jika kamu menyelam terlalu dalam tanpa pertimbangan yang matang, kamu mungkin akan tenggelam di kedalamannya. Mendengar itu, ekspresi Jiang Muye berubah jauh lebih hangat. Setidaknya Anda masih memiliki rasionalitas yang tersisa. Tapi, Ningsi bergumam pada dirinya sendiri. Tapi apa? Jiang Muye bertanya dengan cemas. Ningsi menopang dagunya dan tersenyum, tapi, jika aku mati dengan cara yang begitu indah, layak untuk menjadi hantu. Ningsi kecil. Hahaha, aku hanya bercanda. Jangan terlalu sibuk. Jiang Muye hampir kedaluarsa karena amarah, saya pikir Anda mengutarakan kebenaran setelah minum terlalu banyak. Saya pikir Anda memiliki niat terhadap Lu Tingqiao sejak awal. Apakah Anda berpikir untuk tidur dengannya? Selanjutnya 121, menyalak secara tidak sengaja ke dalam pesta untuk orang kaya.